Halo penonton semua yang tentunya bukan warga negara kelas 2 sekalian. Di konten kali ini ada isu menarik. Muncul dari Forum Purnawirawan TNI, pendukung Prabowo untuk menyelamatkan NKRI. Mereka menuntut 8 hal. Yang paling menarik untuk dibahas ada di poin 8, yaitu mengganti wakil presiden sekarang, yaitu Gibran. Apakah hal ini dimungkinkan secara politik dan hukum? Tentunya kita akan bahas di konten kali ini. Gue disclaimer dulu, konten kali ini bukan mengajarkan kalian untuk makar ataupun segala macam yang berbau tentang penggulingan kekuasaan. Tetapi kita akan mengkaji pergantian kekuasaan presiden dan wakil presiden tanpa melalui mekanisme pemilu yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar. Mari kita bahas. Forum ini diprakarsai oleh salah satunya adalah Fahru Roji, mantan Menteri Agama sekaligus mantan Purnawirawan TNI. Forum ini menghasilkan 8 tuntutan yang beberapa diantaranya adalah penghentian program atau pembangunan IKN, penghentian program PSN PIK 2, dan yang paling bombastis adalah penggantian wakil presiden dikarenakan melanggar Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruf Q tentang batasan umur. Hal inilah yang akan kita bahas lebih mendalam. Kita flashback sejenak mengapa poin nomor 8 ini menjadi inti daripada permasalahan daripada tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Seperti yang kita tahu di pemilu kemarin bahwa wakil presiden sekarang itu sebetulnya belum cukup umur, dikarenakan umurnya belum sampai 40. Di Undang-Undang Pemilu itu batasan umur minimal 40 tahun. Tetapi kemudian undang-undang ini di-judicial review-kan di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya MK mengeluarkan keputusan yang mengubah pasal tersebut yang sebelumnya berumur 40 tahun menjadi berumur 40 tahun atau sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Otomatis Gibran kan pernah menang atau pernah dipilih melalui pemilu di Pilkada Solo tuh. Ini kan menjadi dasar dia untuk mendaftarkan diri menjadi wakil presiden dikarenakan sudah terlegitimasi melalui pasal tersebut. Pada akhirnya Gibran bisa lolos menjadi wakil presiden di kala itu. Meskipun setelah itu ternyata terkuak bahwa di dalam proses judicial review ini banyak terjadi pelanggaran etik yang pada akhirnya berakibat pada hilangnya jabatan Ketua MK Anwar Usman. Dan mungkin sebagian orang hari ini merasa belum pas dikarenakan kursi wakil presiden hari ini dimenangkan melalui jalur peraturan yang penuh dengan kontroversi. Salah satunya adalah Forum Purnawirawan TNI, pendukung Prabowo menyelamatkan NKRI. Mereka merasa belum pas. Tetapi, gue akan membuat statement yang hal ini membuat clear seluruhnya. Ketika seseorang sudah ditetapkan oleh MK dan KPU sebagai pemenang pemilu, maka sudah sah kekuasaannya. Kekuasaannya legitimate, tidak dapat diganggu-gugat. Kita masuk ke dalam pembahasan utama, teman-teman. Apakah seorang presiden dapat mengganti wakil presiden? Gue jawab dengan tegas dan lugas. Tidak bisa, teman-teman. Dikarenakan presiden dan wakil presiden punya hak hukum dan kewajiban hukum masing-masing. Meskipun mereka berpasangan, di hadapan hukum mereka kedudukannya sendiri-sendiri, tidak berpasangan. Jadi, tidak bisa dilakukan penggantian wakil presiden oleh presiden. Itu jawaban gue secara tegas dan lugas. Karena tadi gue jawab tidak bisa, sekarang kita berandai-andai. Apakah bisa mengganti wakil presiden? Jawabannya bisa, teman-teman. Itu ada di Undang-Undang Dasar. Dan jawabannya ada dua faktor tuh. Faktor yang utama dari internal dan faktor yang kedua dari eksternal. Dari internal dulu kita akan bahas. Dari internal itu wakil presiden bisa diganti jika dia mengundurkan diri atau tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya. Misalkan dia sakit atau sebagainya, itu dia dapat digantikan, teman-teman. Setelah wakil presiden mengundurkan diri, maka presiden akan mengajukan 2 nama ke DPR. Dan DPR akan memilih salah satu di antara kedua orang tersebut untuk menjadi wakil presiden paling lambat 60 hari setelah nama tersebut disetor. Ketika wakil presiden sudah terpilih dan dipilih oleh DPR, maka wakil presiden tersebut akan dilantik di hadapan MPR. Itu mekanisme ketika seorang wakil presiden digantikan dengan cara dia mengundurkan diri atau faktor internal dari dirinya sendiri. Itu yang pertama, teman-teman. Cara yang kedua adalah cara eksternal. Dan cara eksternal ini adalah cara yang amat sangat sulit untuk dilaksanakan, yaitu di-impeach atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan impeachment ini membutuhkan dua kekuatan
kekuatan hukum dan politik, menghimpun kekuatan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya menjadi satu di dalam satu agenda, yaitu impeachment. Dan impeachment merupakan proses yang amat sangat rumit untuk dijalankan. Tetapi ini kan kita berandai-andai, maka gua akan jelaskan mekanismenya kepada kalian. Biasanya, cara ini amat sangat dihindari karena dapat mengganggu stabilitas politik negara kita. Tetapi karena ini berandai-andai, kita bahas saja. Yang pertama, Wakil Presiden melakukan pelanggaran serius dari mulai pengkhianatan kepada negara, suap, korupsi, sampai dengan tindak pidana berat. Atas dasar tuduhan tersebut, DPR akan mengusulkan kepada MPR untuk memberhentikan Wakil Presiden. Dan ketika berkasnya naik di MPR, 2/3 anggota MPR harus setuju dan sepakat melakukan pemberhentian. Dan berkas ini dari MPR akan dilempar lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk disidangkan dan dibuktikan. Ketika di MK terbukti dan MK menyatakan menyetujui pemberhentian Wakil Presiden, maka berkasnya dilempar lagi ke MPR untuk melakukan sidang. Sidang apa? Sidang pemberhentian Wakil Presiden. Ini menurut gue sebuah hal yang rumit, teman-teman, dan amat sangat mustahil untuk dilaksanakan dikarenakan menggabungkan kekuatan hukum dan politik secara bersamaan dan secara besar untuk satu agenda. Kalau dibilang bisa, ya bisa, buktinya ada mekanismenya di Undang-Undang Dasar. Tetapi amat sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan karena logik aja. Menggabungkan kekuatan politik dan hukum secara bersamaan untuk satu agenda itu amat sangat sulit dilaksanakan, Pak. Dan kenapa hal ini dilakukan? Mekanismenya diperumit dari mekanisme eksternal supaya keadaan stabilitas negara kita nggak mudah goyang, Pak. Itu merupakan penutup dari gua. Sekian yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.